Yang kedua, Allah memelihara manusia, melihara kita lewat apa? Lewat tangannya sendiri. Tuhan kasih makan orang Israel lewat apa? Mana yang turun dari sorga. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai dokter untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Tapi ada kalanya tangan Tuhan sendiri yang sembuhkan daripada sakit penyakit kita. Lewat apa? Cuma ditumpang tangan kok, langsung bisa sembuh. Tangan Tuhan sendiri yang bisa pulihkan hubungan pernikahan saudara. Tuhan juga bisa langsung secara apa? Secara keuangan bisa. Itu banyak orang bersaksi lah. Kok tiba-tiba Pak, ada orang kok bisa ngasih uang ke saya, dan jumlahnya cukup lagi untuk kebutuhan hidup saya. Itu namanya tangan Tuhan. Yang ketiga, orang Israel setelah 40 tahun makan mana terus tiap hari, lalu pas mereka tiba di tanah perjanjian, apa yang terjadi saudara? Yosua 5 ayat 12. Lalu berhentilah mana itu, dan keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ini arti yang ketiga apa? Tuhan pelihara saudara lewat apa? Lewat tangan saudara sendiri. Saudara dan saya harus bekerja. Tuhan pelihara kita karena kita bekerja. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Harus kerja. Anak muda harus kerja. Jangan malas bilang. Ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak. Ayat 12, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi Tuhan bisa pelihara kita lewat tangan. Yang keempat, Tuhan bisa pelihara kita lewat siapa? Lewat musuh kita. Tuhan bisa pakai musuh untuk pelihara saudara. Makanya saudara jangan takut sama musuh. Jadi saudara harus benar-benar, musuh itu jangan dikutuki. Musuh itu terus diberkati. Makanya Tuhan bilang, berkatilah musuh, karena kaget Dia yang pelihara saudara. Saudara percaya gak? Katakan amin. Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka, sebab mereka akan kita apa? Telan habis. Yang saudara telan itu apa? Makanan. Jadi musuh itu sebenarnya apa? Makanan. Makanan itu gunanya itu apa? Menguatkan tubuh kita, menguatkan hidup kita. Di dalam 2 Samuel pasal 21 itu ada cerita saudara. Ayat yang pertama dijelaskan saudara bahwa ada 3 tahun masa kelaparan di zaman Daud berturut-turut 3 tahun. Saudara bayangkan kalau dalam bahasa sehari 3 tahun tidak dapat duit. Saudaraku, ini yang terjadi. Lalu Daud pergi meminta petunjuk, nanya petunjuk Tuhan. Tuhan, apa sebabnya 3 tahun tidak dapat duit? 3 tahun berturut-turut terjadi kelaparan, banyak yang pada mati ini Tuhan. Apa sebabnya? Kalau saudara kena masalah, saudara harus cari sebab masalah itu. Bukan minta solusinya apa, sebabnya dulu. Kadang nih kita kenapa terjerat utang, tanya sebabnya apa dulu. Minta Tuhan tahu, kasih tahu. Oh, kau ini boros, kau ini foya-foya, ya kan? Kau beli ini hanya untuk foto, cetret, posting Instagram, lalu senang kau kasih like untuk supaya diterima, dihargai orang. Musuh kita apa? Hubungan yang tidak baik. Musuh kita bukan manusia, percaya katakan amin. Musuh kita iblis yang mau supaya hubungan kita sama Tuhan jauh. Badan kita sakit, hubungan kita sama yang sesama jadi tidak baik, ekonomi kita hancur. Dan hari ini saya percaya lewat musuh Tuhan bisa pelihara hidup saudara. Kadang masalah membuat kita bisa naik pangkat. Lewat masalah saudara justru diberkati oleh Tuhan. Tapi kata kuncinya adalah apa saudaraku? Terus bergantung sama Tuhan. Terus memberkati.